Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pemirsa, puluhan remaja Desa Sido Bandung antusias mengikuti sosialisasi Undang-Undang ITE yang diadakan oleh mahasiswa MMD di desa mereka. Kegiatan berlangsung bersamaan dengan Posyandu Remaja. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa MMD memberikan dua materi, yaitu mengenai Undang-Undang ITE dan teknik bertanam melalui hidroponik. Menurut Elsa, salah satu remaja setempat, kegiatan ini sangat positif bagi mereka, terutama dalam menggunakan media online secara bijak dan bermanfaat. Penggunaan media online remaja di Indonesia sudah sangat familiar hingga ke pelosok desa. Hal ini menjadikan penting sosialisasi Undang-Undang ITE agar dipahami oleh remaja hingga pelosok desa. Untuk hal tersebut, itulah mahasiswa yang sedang melaksanakan MMD di Desa Sido Bandung mengadakan sosialisasi mengenai undang-undang tersebut. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para remaja yang ada di Desa Sido Bandung dapat memanfaatkan media online tersebut dengan lebih produktif bagi perkembangan mereka. Berbagai kejadian yang berujung pada kasus hukum dengan menggunakan Undang-Undang ITE menyebabkan banyak warga terjerat hukum karena ketidaktahuan. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi bahan dan bekal bagi remaja di Desa Sido Bandung agar menggunakan media online lebih baik dan bermanfaat. Untuk sosialisasi UU ITE ini sangat membantu kami dari remaja Sido Bandung karena ini dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang UU ITE yang berkaitan dengan gadget khususnya. Lalu untuk yang tanaman? Untuk sosialisasi tanaman, kita juga sangat terbantu karena kita sebagian juga mempunyai lahan terbatas, kita dapat menanam dengan hidroponik. Pemirsa, pengelolaan pertanian di Bojonegoro masih menghadapi berbagai kendala seperti alih fungsi lahan, sumber daya manusia, hingga kelangkaan pupuk. Berbagai persoalan tersebut sering mengakibatkan tingginya biaya operasional petani dalam mengolah lahannya. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi antara mahasiswa MMD UB dengan kelompok tani Desa Sido Bandung, Bojonegoro. Namun, perwakilan kelompok tani mengaku masalah pupuk menjadi salah satu persoalan yang menjadi momok bagi petani desanya. Petani berharap dengan kehadiran mahasiswa mampu membantu petani dalam hal membuat pupuk organik seperti alternatif pupuk pabrikan yang kerap langka di saat dibutuhkan. Berbagai persoalan pertanian yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, khususnya Desa Sido Bandung, dibahas oleh kelompok tani bersama mahasiswa MMD yang berada di sana. Salah satunya mengenai kelangkaan pupuk pada saat dibutuhkan oleh petani untuk merawat tanaman padinya. Akibat langka, harga pupuk sering meroket tajam dan berakibat biaya operasional petani meningkat. Mahasiswa MMD menawarkan solusi petani menggunakan pupuk organik sebagai alternatif pupuk pabrikan yang selama ini beredar. Penggunaan pupuk organik lebih ramah lingkungan dan mampu menjaga kualitas tanah petani. Selain itu, bahan baku pupuk organik juga tersedia di sekitar desa sehingga mudah dan murah dalam pembiayaan. Mahasiswa berharap petani Desa Sido Bandung mulai menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai cara baru bagi petani untuk menerapkan pola pertanian yang terpadu dan ramah lingkungan dengan hasil yang lebih baik. Sosialisasi dari MMD 893 ini kami berterima kasih, tentunya sosialisasi ini membawa motivasi kami sebagai petani Desa Sido Bandung tentunya bahwa dengan adanya sosialisasi ini kita bisa mengutarakan seperti keluhan petani yang saat ini tentang pupuk yang semakin langka, dan dengan adanya sosialisasi ini bahwa yang dipaparkan tadi mengenai pupuk organik adalah suatu jawaban bahwa ke depan apabila pupuk sudah dicabut dari pemerintah, kita tidak bingung-bingung untuk mencari solusinya. Kita hanya dengan
menggunakan pupuk organik. Dan juga kita lebih ke terima kasih ke depannya, kita tetap menunggu dari pihak akademik untuk mengadakan sosialisasi seperti ini tiap tahunnya. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Bandung Bondowoso yang berada di Desa Sido Bandung memiliki 5 produk unggulan termasuk dalam bidang pariwisata. Melalui destinasi wisata Babon tersebut, BUMDes ini mampu menggerakkan ekonomi kreatif desa baik dalam bidang wisata maupun UMKM. Direktur BUMDes Lina Budiarto mengatakan keberadaan destinasi wisata ini memberikan dampak positif bagi desanya dengan adanya kelompok Pokdarwis maupun UMKM yang turut berkembang. Perekonomian Desa Sido Bandung Bojonegoro tidak hanya bersumber dari hasil pertanian, namun juga digerakkan oleh BUMDes setempat. Melalui BUMDes Bandung Bondowoso inilah roda ekonomi desa turut berputar dalam 5 sektor usaha. Salah satu dari 5 sektor tersebut adalah dalam bidang pariwisata. BUMDes mengelola Taman Wisata Babon yang saat ini terus berkembang dan diminati oleh masyarakat desa setempat maupun warga dari luar desa. Wisata air ini juga menggerakkan sektor UMKM desa setempat sehingga perekonomian warga dan produk lokal ikut terserap. Melalui BUMDes ini diharapkan pariwisata desa akan terus berkembang pesat dan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal serta menggerakkan ekonomi lokal Desa Sido Bandung dan sekitarnya. Destinasi wisata ini berdiri pada tahun 2022 bulan April. Jadi ini pengembangan dari BUMDes yang sudah kita miliki. Dan alhamdulillah yang pertama kita survei lingkungan dulu dari sambutan dari masyarakat luar biasa untuk mendukung wisata di Desa Sido Bandung. Jadi wisata ini bermula munculnya dari BUMDes, kemudian kita musyawarahkan dengan masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilegalkan dalam peraturan Desa Sido Bandung. Oke. Yang terakhir, bagaimana pendapat dengan antusias masyarakat terkait adanya destinasi wisata Babo ini, Pak? Otomatis antusias warga sangat tertarik lah dengan adanya wisata ini. Itu bisa dilihat dari ada wisata yang warga yang sadar wisata dan ada warga yang sadar dengan usaha wisata yang dibuktikan dengan berbagai usaha yang dibuka oleh masyarakat sekitar. Jadi selain ini dikelola BUMDes, usaha ini juga melibatkan dari warga Sido Bandung khususnya. Pemirsa, layanan kesehatan masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi sepenuhnya di berbagai daerah pelosok Jawa Timur. Hal ini menjadi salah satu program MMDUB dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk memberikan layanan kesehatan. Seperti di Desa Kresek, Kabupaten Madiun, para mahasiswa MMD bersama dosen pembimbing lapangan Heri Kristanto menggelar pemeriksaan kesehatan bagi warga dan juga sosialisasi mengenai penyakit diabetes mellitus. Puluhan warga, terutama kaum ibu dan lansia dari 5 dusun di Desa Kresek mengikuti kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan oleh mahasiswa MMDUB yang bertugas di desa mereka. Para warga ini mendapatkan materi mengenai penyakit diabetes mellitus yang saat ini banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di pedesaan. Mereka mendapatkan form pemeriksaan diri agar dapat melakukan pengecekan secara mandiri terhadap kondisi kesehatan mereka. Self-screening ini sangat bermanfaat bagi mereka sebelum berlanjut ke pihak medis. Selain itu, para warga juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis dari para mahasiswa. Pengecekan tersebut mencakup pengecekan tekanan darah, komposisi tubuh, glukosa, asam urat, dan kolesterol.
Selain itu, pengukuran suhu kelembapan kaki, serta pengukuran ABI, biotensiometer, dan deformitas juga dilakukan. Tujuan dari screening ini adalah untuk memberikan pengetahuan awal tentang kondisi kesehatan peserta dan mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit. Warga juga dapat berkonsultasi dengan Dr. Harry yang menjadi pembimbing mahasiswa MMD UB. Mahasiswa MMD kelompok 893 membantu mempercantik destinasi wisata Babo di Desa Sidobandung yang dikelola oleh BUMDes setempat. Dengan bergotong royong, para mahasiswa menanam berbagai tanaman bunga untuk mempercantik area wisata desa tersebut. Langkah para mahasiswa ini mendapat acungan jempol dari warga sekitar. Tuti, salah satu pedagang yang berjualan di kawasan wisata Babo ini, mengaku senang dengan langkah para mahasiswa MMD. Dirinya berharap lokasi wisata ini menjadi lebih cantik dan menarik minat banyak pengunjung di kemudian harinya. Lokasi wisata Babo yang berada di Desa Sidobandung dikelola oleh BUMDes desa setempat. Lokasi ini masih memerlukan pembenahan secara berkala agar nampak cantik, bersih, dan terdapat hal baru setiap waktunya. Untuk itu, para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok MMD 893 berinisiatif melakukan penanaman pohon di lokasi tersebut agar nampak asri dan cantik. Dengan bergotong royong, para mahasiswa melakukan penggalian tanah dan menanam pohon di areal wisata Babo tersebut. Beberapa tanaman bunga juga ditanam oleh mahasiswa sehingga kawasan ini nantinya akan semakin menarik bagi wisatawan. Para mahasiswa berharap langkah ini menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan wisata air Babo sehingga menarik pengunjung lebih banyak setiap harinya. Dengan jumlah pengunjung yang banyak, maka ekonomi desa akan berputar lebih baik dan memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Itu bagus sekali buat itu kalau ada pengunjung biar tertarik, lebih bagus, lebih baik. Pokoknya top. Kedepannya ya dikasih bunga-bunga lagi biar menarik lagi. Nanti kan pengunjung biar nggak bosan ke sini. Harapan saya mas-mas KKN, mbak-mbak KKN biar mencari kerjanya besok dapat lebih baik, terus anak-anak yang di sini bisa ikut masuk di UB. Pemirsa, Indah Dwi Surya, wisudawan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB, mampu menjadi wisudawan terbaik mewakili fakultasnya. Indah menjalani wisuda angkatan ke-16 tahun 2023 pada hari Minggu kemarin. Indah mengaku bangga dengan capaian IPK-nya tersebut, tidak lepas dari bimbingan seniornya selama aktif dalam organisasi kepenulisan. Melalui organisasi tersebut, kemampuan menulis, menganalisa, hingga menuangkan idenya terasah dengan baik. Wisudawan periode 15 tahun akademik 2022-2023 dengan resmi saya nyatakan dilantik. Selamat. Aktif di organisasi terbukti sangat membantu dalam proses perkuliahan dan menjadi wisudawan terbaik. Hal tersebut dibuktikan oleh Indah Dwi Suryani yang menjadi wisudawan terbaik dari FPIK UB pada wisuda hari Minggu kemarin. Indah meraih IPK 3,89 atau sangat memuaskan. Selama kuliah, Indah aktif di organisasi kepenulisan yang banyak membantu dirinya dalam menuangkan ide, menuliskan masalah, dan analisa, sehingga dirinya makin matang dalam menjalani perkuliahan. Melalui organisasi tersebut, Indah juga banyak mengikuti berbagai kompetisi ilmiah bersama timnya. Bekal organisasi itulah ditambah dengan lingkungan perkuliahan yang memadai, menjadi bekal Indah lulus dengan cepat dan meraih IP yang tinggi.
Dirinya berharap agar adik-adik kelasnya dapat aktif berorganisasi sehingga menjadi soft skill bagi mereka selama berkuliah di Universitas Brawijaya. Pengalaman selama kuliah di Universitas Brawijaya sangat banyak ya, mulai dari saya maba, ngikutin UKM yang bergerak di bidang kepenulisan yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini, bisa berada di sini dan membuat saya menjadi lebih baik daripada saya yang dulu. Selain itu juga, selain ngikutin kegiatan UKM, kita juga belajar dengan tekun di Universitas Brawijaya dan juga banyak kegiatan lain seperti jadi asisten dosen dan lain-lain. Untuk tantangan selama berkuliah di Universitas Brawijaya, terutama pas waktu COVID ya, karena kita belajar dari rumah, semua serba daring, semua cuman di depan laptop, pembelajaran di depan laptop melalui Zoom, dan itu salah satu tantangan yang menurut saya salah satu tantangan terberat. Psikolog cantik dari Fakultas FISIP UB mampu menjadi salah satu wisudawan terbaik pada wisuda angkatan ke-16 tahun 2023 yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Nabila Khairanti yang berasal dari Departemen Psikologi UB mampu lulus dengan IPK 3,86 dan mewakili fakultasnya menjadi wisudawan terbaik. Nabila mengaku senang dengan prestasi tersebut karena mampu memenuhi harapan orang tua dan membuat bangga keluarganya. Dalam menempuh perkuliahan, Nabila mengaku sangat senang karena iklim kuliah di psikologi UB sangat baik dan memiliki banyak teman yang mendukung proses perkuliahannya. Suasana perkuliahan yang menyenangkan dirasakan oleh Nabila Khairanti selama menempuh studi di Departemen Psikologi UB. Nabila menjadi wisudawan terbaik dari fakultasnya dengan nilai IPK 3,86. Selama kuliah, Nabila merasakan bahwa lingkungan pertemanan banyak memberikan warna kepadanya, termasuk dalam hal meraih prestasi. Lingkungan tersebut memberikan kontribusi positif, sehingga materi perkuliahan psikologi yang ia tempuh menjadi menyenangkan. Dengan bekal itulah, Nabila mampu menyelesaikan studi dengan waktu yang lebih cepat dan meraih nilai yang memuaskan. Bekal inilah yang akan menjadi modal Nabila untuk menjadi psikolog profesional. Nabila sangat ingin memberikan kontribusi melalui profesinya, terutama untuk menangani kesehatan mental yang saat ini terjadi di masyarakat. Kesan saya selama berkuliah di sini, saya senang bertemu dengan teman-teman yang saling membantu satu sama lain, saling support, hingga akhirnya saya bisa mendapatkan gelar ini, dan juga itu pastinya karena dukungan teman-teman juga dan orang tua juga, dan juga dosen-dosen dari psikologi UB juga gitu. Selama masa wisuda di Universitas Brawijaya, para penjual buket bunga dan cindramata panen penjualan. Jumlah wisudawan yang mencapai ribuan selama 2 hari, ditambah dengan keluarganya menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Umama, salah satu pedagang yang berjualan di sekitar kampus UB, mengaku buket bunga, uang, dan boneka menjadi 3 buket yang banyak dibeli oleh keluarga wisudawan pada musim wisuda kali ini. Proses wisuda tidak hanya menjadi kebahagiaan bagi para wisudawan dan keluarganya, namun juga para pelaku UMKM yang menjual buket bunga. Mereka nampak berjajar rapi di beberapa titik yang sudah ditentukan untuk menjajakan berbagai produk buketnya. Ada buket bunga mawar, buket berisi uang, jajan, hingga boneka. Jenis-jenis buket tersebut yang saat ini banyak diminati oleh konsumen. Selama masa wisuda selama 2 hari, para penjual ini mengaku mengalami kenaikan penjualan. Dengan harga jual yang terjangkau dan praktis, keluarga wisudawan tidak perlu membawa dari rumah, namun cukup memilih berbagai model buket yang disukai di arena sekitar lokasi wisuda. Para pedagang mengaku kegiatan wisuda menjadi berkah bagi mereka dalam menjajakan produk kreatifnya. Bunga hidup seperti ini, bunga mawar putih, mawar merah, buket uang, buket boneka, snack. Temanya ya buketnya warna apa?
paling banyak disukai itu mawar merah. Harganya yang buket besar itu 50.000, yang kecil 25. Perkiraan mulai dari 50 sampai 25.000. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.